saya umumkan di depan bahwa hari ini kuliahnya sebentar saja ya. Karena saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Mestinya hari ini saya akan sesuai dengan rencana minggu lalu, hari ini saya akan memeriksa tugas yang minggu lalu saya berikan, yaitu mengenai bad smell. Tapi pemeriksaan tugas itu saya tunda saja minggu depan ya. Jadi hari ini saya akan memberikan materi saja, sebentar saja, sehingga bagi kalian kelompok yang belum selesai mengerjakan tugasnya, silakan dikerjakan ya. Jadi yang tadinya saya berikan deadline tadi malam gitu ya, Senin 2359, Selasa Senin 2359, saya perpanjang, kalian selesaikan sehingga nanti minggu depan bisa saya periksa. Jangan minggu depan deh. Ini hari apa nih? Selasa ya. Saya beri perpanjangan sampai hari Jumat aja ya, Jumat ini 2359, silakan direvisi jika belum selesai. Baik, saya akan memberikan materi sedikit yang hari ini. Saya akan share screen dulu. Ya, jadi yang kali ini itu adalah salah satu tipe bad smell yang khusus. Tipe bad smell yang khusus yaitu yang disebut sebagai code clone, ya, kode yang sama yang berada dalam suatu sistem, ya, sistem yang satu sistem tapi kodenya terjadi redundansi di mana-mana gitu ya. Nah itu biasanya juga karakternya itu sama lah dengan bad smell yang lainnya. Tidak pada umumnya tidak mengganggu, tidak sampai membuat program itu berhenti atau bagaimana, namun sangat menyulitkan dari sisi maintenance, ya kan? Karena jika bagian yang clone tersebut itu memang perlu dilakukan perubahan, maka di semua tempat yang ada code clone-nya tersebut harus dilakukan perubahan. Nah, itu kemungkinan terlewat akan sangat besar ya. Salah satu tujuan utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah untuk menghindari duplikasi dan redundansi. Realitanya justru sering terjadi duplikasi kode. Bahkan hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan karena memang untuk membuat unit baru itu biasanya akan lebih mudah effortnya jika kita menduplikasi kode, baru kemudian jika ada perubahan dilakukan perubahan di situ gitu, atau bahkan kadang-kadang sama persis gitu ya, itu tinggal di copy gitu. Itu sudah sangat lumrah. Nah, mengapa duplikasi harus dihindari? Ya, karena dia akan menambah ukuran kode. Tapi sebenarnya ukuran kode ini bukan alasan utama ya. Karena ukuran itu nggak terlalu signifikan juga. Makin banyak varian kode sumber, makin menambah berat pemahaman program. Nah, ini baru akan signifikan kepentingannya, yaitu membuat
effort untuk melakukan program understanding itu lebih besar. Serta yang utama adalah kesulitan dalam proses maintenance. Sehingga selama ini area-area riset yang berkaitan dengan code clone itu adalah bagaimana menghindari redundansi dengan berbagai macam cara, ya kan? Yaitu software reuse, refactoring, modularization, parameterization, dan sebagainya. Namun topik yang berkaitan dengan code clone ini sampai saat ini tuh hampir sudah close gitu ya. Terus ada satu bagian yang belum close sih, yang masih challenging, tapi sebagian besar itu sudah close. Nah, deteksi dan penghapusan kode clone yaitu mencari kode yang mirip dalam program yang sama atau di antara versi yang berbeda maupun dalam sistem yang berbeda. Cloning kode seringkali merupakan cara strategis untuk evolusi. Karena ya itu tadi lumrah ya. Kita seringkali melakukan copy dari satu bagian ke bagian lain. Kemudian kita modifikasi atau malah tidak dimodifikasi juga ya. Jadi menyalin kode dengan sengaja untuk tujuan eksperimen. Sering kan ya kita menyalin dulu, menduplikasi dulu, kemudian yang duplikasinya kita ubah-ubah. Kalau ternyata tambah error, nah kita balik lagi ke sebelumnya kan sering gitu. Itu kan suatu hal yang memang sering dilakukan ya. Nah, tapi kalau ternyata yang diubah-ubah itu sudah lebih benar dan baik, maka kita lupa untuk menghapus sebelumnya, gitu kan. Seringnya lupa untuk menghapus. Setelah selesai eksperimen, salinan lupa dihapus sehingga menghasilkan redundansi program, menambah ukuran program, dan menambah kompleksitas. Nah, redundansi program itu ada dua macam, yaitu redundansi dari sisi data dan redundansi dari sisi program atau kode. Redundansi dari sisi data itu relatif mudah dideteksi karena biasanya kan dalam sebuah tabel data kan biasanya disimpan dalam sebuah tabel. Jadi tinggal di sort gitu ya, di select gitu, biasanya langsung bisa diketahui mana yang jika hasilnya lebih dari satu berarti ya itu redundant banyak gitu ya. Terus apalagi kalau key-nya itu di dalam database tersebut belum dilakukan normalisasi itu biasanya akan sering muncul data yang redundant tanpa disengaja. Nah, kalau redundannya itu di dalam kode program itu yang lebih sulit dideteksi. Tidak ada definisi yang tegas tentang redundansi program. Tidak setiap jenis redundansi itu merugikan. Beberapa justru sengaja dibuat untuk keperluan tertentu. Misalnya ini memungkinkan compiler memeriksa konsistensi antara deklarasi dan penggunaannya. Kemudian ada yang namanya inversion programming. Ini tipe pemrograman ya dalam soft computing itu yang memang ketika melakukan pemrograman itu harus ada versi lebih dari satu. Sehingga hal itu memunculkan adanya duplikasi kode atau clone. Definisinya menurut Merriam-Webster Dictionary, suatu clone adalah kode yang muncul sebagai salinan dari bentuk aslinya. Clone merupakan sinonim dari duplikat. Redundansi tidak sama dengan clone. Tidak setiap kode redundan adalah clone. Maksudnya adalah memang kalau
Jadi clone itu biasanya munculnya dari proses copy paste gitu ya. Maksudnya itu. Karena kalau dua buah kode yang mirip ya, mirip muncul, tapi itu dibuatnya memang benar-benar dari nol, itu ya jadi redundant. Meskipun tidak copy paste. Nah itu maksudnya itu tidak clone, tapi tetap redundant. Ya. Nah, asal muasalnya bukan karena copy paste, tapi ternyata mirip gitu, sehingga itu bisa dikatakan kalau dideteksi dengan clone detektor itu terdeteksi sebuah clone, padahal sebenarnya dia tidak berasal dari copy paste. Namun kalau dia sampai berhasil terdeteksi oleh tools yang mendeteksi clone, itu bisa kita masukkan ke dalam batch smell tadi ya. Nah, kalau modelnya mirip seperti itu bisa jadi mungkin perlu di refactoring sehingga bisa memiliki satu metode saja gitu ya, kemudian dipakai di beberapa tempat. Namun belum tentu juga hal seperti itu bisa berlaku ya. Tidak ada kesepakatan terhadap bentuk eksak dari redundansi dan cloning. Jadi clones are segments of code that are similar according to some definition of similarity. Jadi yang disebut sebagai clone itu similar ya. Similar itu kalau 100% sama ya itu eksak begitu, itu cloning. Tapi kalau tidak 100% itu juga masih bisa dibilang cloning, gitu ya. Nah, kalau tidak 100% jadinya bagaimana? Sehingga hal itu memunculkan berbagai macam jenis clone, ya. Karena kemiripan itu kan dari mulai 100% sampai di bawahnya itu ada level-levelnya, gitu. Kemiripan kode itu dapat dilihat dari teks, kemudian dari leksikalnya atau struktur sintaksisnya, serta dari semantiknya. 3 hal ini, ya kan? Kalau teks itu biasanya karena proses copy paste. Ya. Kalau leksikal atau struktur sintaksis itu biasanya karena algoritmanya itu mirip. Algoritmanya mirip. Kemudian kalau semantik itu algoritmanya itu mungkin berbeda, tapi tujuannya sama. Gitu ya. Jadi potongan kode A dan B itu memiliki kesamaan pada kondisi awal dan kondisi akhir. Ya, meskipun bisa jadi menggunakan algoritma yang berbeda. Ini contoh dua potongan kode yang sama, ya kan? Ini malah eksak. Bisa jadi ini berasal dari copy paste, padahal dia berada pada metode yang berbeda, fungsi yang berbeda, ya kan? Tapi isinya sama. Nah, seperti ini bisa jadi munculnya karena copy paste. Nah, tadi disebutkan bahwa clone itu kan memiliki tingkat similarity yang berbeda-beda, dari mulai 100 sampai di bawahnya. Sehingga memunculkan berbagai tipe clone. Tipe yang pertama itu yang exactly 100% sama, ya. Yang biasanya berasal dari proses copy paste
dan tidak diubah sama sekali, hanya mungkin diganti nama fungsinya gitu ya. Tapi dalamnya sama persis, parametrisasinya juga persis. Itu jenis atau tipe clone yang pertama. Nah, dari sekian banyak kakas bantu yang umum dipakai untuk mencari code clones, tipe 1 ini hampir semua kakas bantu bisa mendeteksi. Ya. Hampir semua kakas bantu bisa mendeteksi tipe 1, clone tipe 1 ini. Karena ya cukup mudah mendeteksinya. Karena sama persis. Nah, tipe 2 itu jika salinan yang identiknya itu secara sintaksis hanya identifier yang diubah, yaitu variabel tipe dan identifier fungsi. Ini sering ya, sering kalian lakukan mungkin ya, kalau ngopi program dari temanmu gitu, cuma diganti variabel, nama tipe, nama identifier gitu diganti, tapi isinya sama persis. Itu juga dikatakan clone. Ya. Tapi kalau potongan program tersebut dibuat menggunakan AST, abstrak syntax tree, itu pohonnya itu sama persis. Gitu. Meskipun nama-nama variabelnya berbeda. Itu tipe 2. Dan ini juga hampir semua kakas bantu code clone itu bisa mendeteksi. Nah, yang similarity-nya lebih rendah lagi itu adalah tipe 3, yaitu salinan dengan modifikasi yang banyak. Jadi, nama-nama variabelnya sudah diubah, kemudian ada berbagai statement yang sudah diubah, ditambah atau dihapus. Ya. Nah, ini agak susah untuk mendeteksinya. Bahkan ada beberapa clone detektor itu yang sudah tidak menganggap tipe 3 ini sebagai sebuah clone, ya, karena dianggap sudah berbeda. Gitu. Dan yang paling challenging sampai sekarang itu sebenarnya tipe 4. Tipe 4 itu semantic clone. Ya. Salinan sudah tidak terdeteksi sama sekali secara sintaksis, namun memiliki perilaku yang sama. Nah, perilaku yang sama ini ditunjukkan dari kalau misalnya dalam object oriented gitu ya, ketika sebuah metode itu bekerja, maka dia membutuhkan input jenis tertentu, kemudian dia menghasilkan output jenis tertentu, ya kan? Dan dia akan mempengaruhi nilai atau mengubah nilai dari kelas lain. Nilai dari kelas lain atau metode lain. Ya, jadi setiap kali sebuah metode itu aktif, maka inputnya tipenya tertentu, outputnya akan menghasilkan output dengan tipe tertentu, dan dia akan mengubah status metode lain atau kelas lain. Definisinya seperti itu. Jadi behavior-nya, tipe 4 itu yang clone, yang dianggap clone itu behavior-nya. Ya, jadi tidak melihat sintaksnya, tidak melihat identifier-nya dan sebagainya, tapi behavior dari sebuah metode. Ini yang masih sangat jarang kakas bantu itu ada bisa mendeteksi tipe 4. Ya. Akar penyebab code clone. Limitasi dari bahasa pemrogramannya, ditundanya refactoring, kemudian adanya modularisasi sistem, penggunaan kembali teks yang sudah disalin menjadi sebuah template lalu dimodifikasi, serta yang paling sering adalah adanya tekanan waktu. Nah, pola-pola cloning, yang artinya pola-pola yang sering di akhirnya
pola-pola yang sering akhirnya diklon gitu ya, itu adalah forking. Ya, di mana kode yang disalin itu mengambil jalur evolusi terpisah yang tidak bergantung pada aslinya. Artinya menyalin kode kemudian dipindahkan ke sistem yang mainnya bukan di tempat, jadi dipindah ke modul lain lah, istilahnya begitu ya, ke modul lain, tapi masih dalam satu sistem. Kemudian templating ini yang sering juga digunakan, menggunakan template untuk membuat fungsi dengan pola tertentu. Dan customization yaitu kode yang ada digandakan dan disesuaikan karena tidak memenuhi persyaratan baru atau kebutuhan baru. Dilakukan modifikasi. Oke. Konsekuensi klonnya, ya pasti pro kontra. Kontranya meningkatkan biaya maintenance sudah dibandingkan antara yang asli dengan hasil cloning dan resiko inkonsistensi. Sementara untuk yang pro, cloning masih masuk akal untuk kondisi tertentu berkaitan dengan strategi pemrograman. Dalam ranah finansial, cloning dipakai agar rancangan dapat dipakai ulang. Ada resiko yang berkaitan dengan penghapusan kode clone. Nah, kemudian manajemennya sama, yaitu menggunakan preventif, kompensatif, korektif yang seperti yang tipe-tipe maintenance itu ya. Kemudian sebentar, yang penting lagi apa? Aktivitas untuk menghapus. Manajemen klon secara preventif dan konservatif. Integrasi deteksi klon. Mengintegrasikan deteksi klon dalam proses pengembangan normal. Ini teori-teori aja ya. Teori-teori. Nah, mendeteksi klon ini hampir tidak mungkin dilakukan secara manual. Karena sekali lagi, ketika kita berbicara masalah software evolution, itu kita berhadapan pada sistem yang besar, ya kan? Jadi tidak mungkin dilakukan secara manual untuk mendeteksi. Sehingga mau tidak mau harus menggunakan clone detector. Nah, jenis-jenis detektor clone itu seperti apa sih cara kerjanya gitu ya? Yang pertama itu adalah pembandingan secara tekstual. Membandingkan seluruh baris satu sama lain secara tekstual. Itu yang paling tradisional. Yang paling sederhana caranya ya kan. Kemudian yang lebih untuk pembandingan tekstual ini biasanya untuk menghasilkan atau untuk mencari klon tipe 1 tadi. Klon tipe 1 yang dihasilkan dari proses copy paste biasanya. Jadi dia bandingkan 1:1. Kalau yang detektor agar dia bisa mendeteksi tipe 2, di mana tipe 2 itu secara semantik, secara sintaksis ya, artinya yang berubah nama-nama identifiernya, tetapi jika rangkaian kode itu ditranslasi ke dalam abstrak sintaks tree, pohon sintak abstrak itu AST, maka pohonnya itu sama persis. Nah, itu detektornya mesti membandingkan token demi token yang ada di dalam tree tersebut. Jadi tree itu kan bisa ditelusuri ya dengan depth versus atau ya berbagai macam teknik penelusuran pohon itu mestinya hasilnya sama. Ya.
Berikutnya, membandingkan metrik. Kumpulan metrik yang berbeda untuk fragmen kode dan bandingkan vektor metrik tersebut. Kita belum membahas metrik untuk clone ini seperti apa. Minggu depan kita lihat ya, jarak tertentu untuk menunjukkan kode serupa. Jadi ada metrik tertentu untuk bisa mengukur kedekatan atau similarity-nya. Ya. Kemudian yang ini pembandingan AST tadi. Jadi potongan kodenya kita translasikan ke dalam pohon AST. Kemudian menggunakan fungsi khas, kita bandingkan subpohon demi subpohon. Jika sama, berarti di bagian itu memang ada clone, sehingga bisa dilokalisasi ya yang sama untuk ditentukan apakah memang itu perlu diubah atau dibiarkan saja. Tapi setidaknya sudah terdeteksi di bagian-bagian tertentu. Karena ketika clone itu terdeteksi itu belum tentu harus diubah ya. Kesimpulan akhir itu tetap ada di maintainernya, orangnya. Jadi Rangkas bantu itu hanya mendeteksi saja. Dia tidak cukup pintar, maksudnya tidak cukup diberi kepintaran untuk mengubah akhirnya, karena belum tentu memang perlu diubah ya. Yang penting terdeteksi dulu di lokasi-lokasi yang terjadi clone itu terdeteksi. Nah, ketika dia akan diubah kan harus atas pertimbangan oleh manusia, sebab belum tentu memang harus diubah. Berikutnya dilakukan pembandingan graph dependency, program dependency graph. Jadi ini biasanya untuk mendeteksi yang tadi. Biasanya untuk mendeteksi yang tipe ketiga, di mana tipe pertama dia ya, nggak terjaring karena memang sudah tidak ekstra. Tipe kedua, ketika dia menggunakan AST, dia tidak terjaring. Artinya dia bukan tipe 2. Nah, tipe ketiga itu berarti identifier sudah pada diubah, terus struktur programnya juga sudah ada yang diubah, ditambah, dimodifikasi gitu ya. Itu kalau menggunakan AST juga tidak terdeteksi, bisa akhirnya menggunakan program dependency graph. Dari sini bisa jadi masih bisa terdeteksi ya. Kemudian teknik lainnya itu menggabungkan berbagai macam teknik sintaks dan semantik tersebut melalui kombinasi fungsi perbandingan khusus. Bisa juga menggunakan data mining untuk mencari fragmen yang serupa. Bisa menggunakan konsep lokasi, ya kan? Itu juga bisa, LDA itu juga bisa untuk mendeteksi tipe-tipe clone yang tinggi, yang tipe 3, tipe 4 tadi ya. Oke, ini contoh AST transformasi dari struktur kode program menjadi pohon AST. Nah, kalau misalnya ini identifiernya diubah, AST-nya pasti akan tetap sama. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tugas berikutnya adalah, jadi kalau kalian lihat di classroom, itu minggu ke-8, yang mestinya minggu UTS, itu libur. Ya, tanggal 20 itu libur. Jadi UTS-nya, ini minggu ke-6 ya, minggu ke-6, minggu ke-7 itu kan minggu depan. Minggu ke-7 itu, sorry enggak ding, yang libur itu hari Rabu ding, diubah ya, digeser sama pemerintah. Jadi yang hari Selasa itu tetap masuk. Sehingga UTS-nya untuk EPL itu minggu ke-8. Ya, minggu ke-8 UTS. Minggu ke-7 itu berarti minggu depan, itu mengumpulkan tugas yang batch-mail itu. Okay. Kemudian nanti minggu ke-8 sebelum UTS,
itu mengumpulkan khusus yang clone. Ya. Jadi minggu ke-7 untuk batch mail, minggu ke-8 sebelum UTS itu mesti mengumpulkan yang khusus clone. Sehingga kalian setiap kelompok mesti mencari toolsnya dulu. Cari aja yang free, banyak di internet. Cari yang free. Karena untuk clone detector ini juga biasanya sangat bergantung pada language. Ya. Clone detector tertentu itu hanya bisa untuk language tertentu. Tidak bisa untuk semua language. Karena strukturnya berbeda. Ya, jadi language dependent. Jadi kalian silakan mencari tools yang cocok untuk batch mail maupun untuk clone. Nanti di dalam tugas itu harus kalian cantumkan nama toolsnya yang kalian gunakan apa. Oke. Untuk tugas yang batch mail akan saya periksa minggu depan. Kalau kalian belum selesai atau ingin memperbaiki, masih ada waktu. Sampai hari Jumat ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak sebelum saya tutup? Oke, tidak ada ya. Jadi nanti silahkan diteruskan pengerjaan tugasnya. Saya tunggu sampai untuk yang batch mail, saya tunggu sampai hari Jumat ya, sampai hari Jumat 2359. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke.